Salam adik-adik. Wah, ketemu Kak David lagi nih di minggu akhir di bulan September. Wah, nggak terasa ya adik-adik ya. Tapi adik-adik tetap sehat. Nah, sebelum kita memulai ibadah, kita berdoa dulu. Ayo kita lipat tangan dan tutup mata. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus, Kau sungguh baik Tuhan. Di hari Minggu pagi ini Tuhan, kami akan memuji menyembah nama-Mu untuk beribadah kepada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, ya. Amin. Halo adik-adik. Kita sudah ketemu lagi di akhir bulan September ya, di minggu terakhir. Adik-adik sehat semua ya. Adik-adik mungkin beberapa hari ini sudah ada yang mulai sekolah. Puji Tuhan ya. Semoga pandemi ini cepat usai. Ayo, mari kita kembali beribadah sekolah minggu. Kita nyanyi suatu pujian. Hari ini adalah harinya Tuhan. Hari Minggu adalah hari Tuhan. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu juga hari Tuhan. Ayo kita nyanyi. Hari ini harinya Tuhan. Harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Sekali lagi. Hari ini harinya Tuhan. Harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Setiap hari adalah harinya Tuhan, karena Tuhan selalu memberkati kita setiap hari, setiap saat, setiap menit, bahkan setiap detik loh adik-adik. Tuhan Yesus itu selalu memberkati kita, sayang kepada anak-anak. Oke, kita lanjut lagu pujiannya, yaitu ayo apa ya adik-adik ya, Kak David lupa lagu apa ya. Oh iya, kita nyanyi lagu Tuhan menyembuhkan siapa? Orang lumpuh ya. Ayo 1, 2, 3. Ada orang buta duduk minta-minta, dia tiap hari minta sedekah. Pada suatu hari Yesus melihatnya, orang buta itu disembuhkannya. Matanya celik, Yesus menyembuhkan karena kasih-Nya. Matanya celik, Yesus menyembuhkan karena kasih-Nya. Ayo sekali lagi. Ada orang lumpuh, tak berdaya lagi, ia pun digotong oleh temannya. Pada suatu hari Yesus melihatnya, orang lumpuh itu disembuhkannya. Ia bangunlah, Yesus menyembuhkan karena kasih-Nya. Ia bangunlah, Yesus menyembuhkan karena kasih-Nya. Wah, Tuhan Yesus itu baik ya. Wah, luar biasa. Ada orang buta, Tuhan Yesus sembuhkan, langsung dia bisa melihat. Lalu orang yang lumpuh, lalu jika Tuhan Yesus melihat, saat itu Tuhan Yesus melihat dia, lalu terus menyembuhkan, dia bisa berjalan, berlari. Wah, luar biasa ya Tuhan Yesus ya adik-adik. Apalagi adik-adik nih yang pilek, batuk, wah, sama Tuhan Yesus kecil. Cukup berdoa, Tuhan Yesus, aku sembuh, amin, gitu ya. Oke, dari pujian di situ, Kak David juga dari firman ada dari situ juga.
firman Tuhan itu ada maksud dari pujian itu, juga ada masuk ke firman Tuhan juga. Ayo adik-adik, sebelum kita mendengar isi firman Tuhan, mari lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa ya adik-adik ya. Hampir lupa Kakak David, nyanyi dulu dong kita ya. Nyanyi apa ya? Nyanyi 5 roti 2 ikan. 5 roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang memberkati. Dibagi 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Oke. Lipat tangan adik-adik, tutup mata. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan mendengarkan isi firman-Mu Tuhan, bahwa Engkau sungguh baik Tuhan. Hingga saat ini kami masih bisa mendengarkan isi firman-Mu. Berkati juga kami anak-anak-Mu, anak sekolah minggu Tuhan, jadi anak yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus ya, amin. Adik-adik, siapin Alkitabnya ya. Nih ada itu, siapkan Alkitabnya ya. Siapkan ayo Alkitabnya. Ayo adik-adik, Alkitabnya disiapkan. Nah, sudah merangkum juga lewat handphone Kak David ya. Oke, kita mau membaca Alkitab di Lukas 18 ayat 15 sampai 17. Nah, judul ceritanya adalah Tuhan Yesus memberkati anak-anak. Nah, adik-adik, anak-anak Tuhan, Kak David juga anak Tuhan. Semuanya anak Tuhan, terus Tuhan Yesus selalu memberkati. Oke, mari kita mulai. Tuhan Yesus dan para muridnya berkeliling ke kota-kota menyembuhkan banyak orang sakit tuh. Seperti tadi lagu pujian tadi, apa ya adik-adik? Yesus menyembuhkan banyak ya, dari itu menyembuhkan yang buta, yang lumpuh, yang punya sakit kusta. Bahkan Tuhan Yesus apa adik-adik bisa membangkitkan seorang anak-anak yang sudah meninggal menjadi hidup kembali. Nah, sini ceritanya sedang berjalan dia bersama murid-muridnya, ke-12 muridnya. Dia berjalan-jalan ya sambil mengobati orang-orang jika ada orang yang sakit. Nah, kemudian tersebarlah berita tentang mujizat Tuhan Yesus kepada seluruh orang di kota. Orang-orang dengar-dengar. Mungkin kalau zaman dulu orang-orang masih cuma dengar kata orang, di sana tuh ada yang bisa menyembuhkan loh. Namanya Yesus namanya. Siapa ya? Ayo nanti kalau misalnya dia mendekati kota kita datangin dia. Kita samperin dia yuk. Kita berbondong-bondong melihat dia. Atau mungkin ada teman saudara kita yang sakit, kita bawa aja kepada dia. Karena dia katanya bisa menyembuhkan. Nah, seperti itu adik-adik. Mungkin kalau zaman sekarang, pakai HP. Update. Di adik-adik di WhatsApp, ya di Facebook. Ada orang bisa ngobatin. Itu kalau zaman dulu dari omongan orang-orang. Nah, kemudian lalu banyak orang sakit ingin bertemu dengan Tuhan Yesus agar disembuhkan. Mungkin orang yang batuk, orang yang lagi pilek, orang yang kakinya sakit, sangat ingin bertemu Tuhan Yesus. Kenapa adik-adik? Karena kata orang-orang aja bahwa Tuhan Yesus itu menyembuhkan. Ya, itu kata orang-orang loh. Tapi buat kita anak-anak Tuhan ya adik-adik ya, itu bukan kata orang, tapi memang benar. Tuhan Yesus itu, Yesus kita itu Bapa di surga adalah orang yang Tuhan yang selalu menyembuhkan orang-orang semua, tidak pilih kasih. Semua orang yang jika meminta pertolongan dengan cukup berdoa, Tuhan Yesus pasti sembuhkan. Nah, mereka menemukan Yesus. Akhirnya tuh adik-adik, mereka tuh ketemu akhirnya Yesus melewati kota mereka. Mereka menemukan Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus menyembuhkan semua penyakit. Luar biasa ya adik-adik ya Tuhan Yesus. Cukup disentuh, Tuhan Yesus doakan, lalu dia sembuh. Luar biasa adik-adik ya Tuhan Yesus kita ya. Senang loh kita loh punya Bapa di surga yang bisa menyembuhkan banyak orang.
Senang adik-adik? Bangga nggak? Bangga. Wah, banyak sekali orang yang disembuhkan. Orang-orang tuh menjadi senang. Wah, Yesus itu bisa menyembuhkan, ayo. Itu. Lalu orang-orang yang sudah sembuhkan lalu pulang dan menceritakan kepada keluarganya. Nah, adik-adik, jadi setiap orang nih ada yang sakit, lalu dia bertemu Tuhan Yesus, lalu Yesus doakan, lalu dia adik-adik disembuhkan, lalu dia pas pulang bilang sama saudaranya, saudara-saudara, saya nih awalnya sakit, tapi karena Tuhan Yesus telah jamah saya disembuhkan. Nah, orang-orang kan semakin banyak tuh kan adik-adik ya, yang bilang, iya ada Tuhan Yesus loh di sana loh, bisa nyembuhin orang nih, buktinya adik saya atau saudara saya udah bisa sembuh, dia awalnya dia sakit. Wah, orang-orang makin orang banyak berbondong-bondong. Maka orang-orang juga membawa anak-anaknya agar bisa bertemu dengan Tuhan Yesus. Mungkin anak-anak yang ada yang jaga di rumah, atau mungkin anak-anaknya juga dibawa supaya melihat Tuhan Yesus. Nah, banyak kan, mungkin awalnya cuma 5-10 orang, tapi karena mereka semua ingin melihat Tuhan Yesus, sehingga sampai bertumpuk banyak orang sekali, berbondong-bondong orang, hingga mengelilingi Tuhan Yesus. Nah, tapi mereka berusaha agar ketemu Tuhan Yesus. Jadi dia bisa berebut kali ya adik-adik ya. Siapa yang bertemu Tuhan Yesus sampai berebut. Nah, karena dikira mengganggu, karena saking banyak ya adik-adik, maka pada murid pemari orang tua yang membawa anak. Waduh, karena anak-anak kan mungkin kalau misalnya satu ibu bisa membawa 2 atau 3 anak-anak. Wah, pasti dong, seorang ibu kan pasti membawa anak-anaknya. Nah, itu muridnya Tuhan Yesus melihat banyak anak-anak, jadi anak-anak kan sering banyak main kan, maksudnya ngomong-ngomong, anak kecil namanya kan, udah kamu mengganggu. Nah, tapi apa yang terjadi adik-adik? Ternyata Tuhan Yesus marah kepada murid-muridnya. Bukan marah sama anak kecil itu, tapi dia marah sama murid-muridnya karena sudah adik-adik? Melarang anak-anak kecil yang mau bertemu dengan dia. Wah, kenapa ya? Kok bisa begitu ya? Kenapa loh? Mungkin kalau zaman sekarang seperti orang-orang penting, saat banyak anak-anak pasti udah anak kecil nggak boleh ngikut-ngikut. Wah, tapi berbeda loh dengan Tuhan Yesus. Padahal Tuhan Yesus adalah orang yang menciptakan langit dan bumi, tapi dia tidak mau anak-anak datang terus diusir, itu dia tidak suka. Dia tuh malah senang dengan anak-anak kecil. Lalu Tuhan Yesus memarahi para murid karena menghalangi anak-anak datang kepadanya. Nah, dan Tuhan Yesus berkata kepada semua orang, juga kepada muridnya yang sudah melarang anak-anak. Tuhan Yesus berkata bahwa orang-orang seperti itulah yang akan mempunyai kerajaan Allah. Wah, luar biasa ya adik-adik. Jadi adik-adik nih, itu sangat disayang Tuhan Yesus. Jadi kalian jangan berpikir, aduh aku mah masih kecil, aku mah masih anak-anak, Tuhan Yesus ngelihat saya nggak ya? Wah, Tuhan Yesus itu sangat memperhatikan adik-adik nih yang masih kecil-kecil. Tuhan Yesus memperhatikan adik-adik lagi main, Tuhan Yesus lihat adik-adik lagi main sepeda, Tuhan Yesus ikuti. Terus adik-adik sedang belajar nih di sekolah, wah mungkin ya Tuhan Yesus itu ada duduk di sebelah kalian loh. Luar biasa kan Tuhan Yesus selalu menjaga kita semua. Dari saat kita beraktivitas, bangun pagi hingga kita sampai tidur di malam hari. Mungkin Tuhan Yesus juga sedang tidur di sebelah adik-adik. Wah, nemenin adik-adik tidur, diberkati adik-adik dalam nama Yesus, sehat selalu gitu. Adik-adik harus bangga karena dimanapun adik-adik berada, Tuhan Yesus selalu ada. Nah, lalu Yesus berkata lagi, Tuhan Yesus, setiap orang harus menyambut kerajaan Allah seperti anak kecil agar masuk kerajaan Allah. Nah, kenapa tuh kata-kata itu? Karena anak kecil adalah anak-anak yang masih polos, jadi pemikirannya masih bersih, masih mungkin kalau anak kecil sekarang kalau misal berantem sama temannya, besok udah baikan lagi. Nah, itu hatinya masih adik-adik? Tidak punya dendam loh. Nah, kalau adik-adik nih masih punya dendam, wah itu bukan anak Tuhan.
Jadi adik-adik kalau misalnya berantem sama teman, nah besok-besok maafkan lagi, karena Tuhan Yesus nggak mau punya anak yang pendendam. Jadi gitu ya adik-adik ya, dengar ya kata-kata Kak David ya, bahwa Tuhan Yesus itu sayang kepada anak-anak. Jadi kalau kalian berantem sama teman, besoknya harus baikan lagi. Bahkan sebelum besok hari harus sudah baikan sama teman. Nggak ada di hati kalian, wah nggak suka sama dia, aku nggak mau main. Nggak boleh seperti anak Tuhan Yesus, nggak boleh seperti itu. Nah lalu karena Tuhan Yesus sangat senang, lalu dia merangkul anak-anak, memanggil semuanya, ayo anak-anak datanglah kepadaku. Tuh datang kepada Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus memeluk mereka. Wah luar biasa ya adik-adik ya. Jangankan waktu ini di zaman dulu ya, sekarang pun setiap hari pun adik-adik tuh sebenarnya dipeluk sama Tuhan Yesus selalu. Nah, Kak David juga, Kak David lagi bekerja, Tuhan Yesus lagi duduk, lagi memeluk Kak David. Adik-adik yang sedang tidur, Tuhan Yesus juga memeluk adik-adik juga di sebelah tempat tidur adik-adik. Nah, bahwa adik-adik harus percaya karena Tuhan Yesus selalu ada di samping kita, di hati kita juga. Nah, Tuhan Yesus sangat bersukacita. Dia sangat senang banyak anak-anak datang kepadanya. Nah, bisa bertemu dengan anak-anaknya, mereka merangkul, memberkati anak-anak semua itu Tuhan Yesus. Sangat senang deh pokoknya. Aduh, Kak David tidak bisa nggak bisa menjelaskan lagi ya, bahwa Tuhan Yesus sangat-sangat senang. Sama adik-adik juga pasti senang saat Tuhan Yesus merangkul kita semua. Pokoknya susah deh dikata-kata, pokoknya pasti namanya Tuhan Yesus sangat senang kepada anak-anak. Sana mama sayang sama kita-kita ini ya. Nah jadi di situ adik-adik. Nah ceritanya sampai sini dulu. Nah bahwa intinya adalah bahwa Tuhan Yesus menyayangi anak-anak. Jadi adik-adik nih ya, pelajaran dari sini ya, adik-adik harus menjadi anak yang baik supaya selalu disayang Tuhan Yesus. Karena kalau adik-adik nakal, Tuhan Yesus sedih sekali. Sama aja kayak papa mama kalian. Kalau kalian nakal pasti sedih. Begitu juga Tuhan Yesus pasti sedih. Maka dari itu adik-adik harus jadi anak yang baik. Oke, sampai ini dulu. Nah minggu depan kita bisa ketemu lagi sekolah minggu. Adik-adik bersemangat dalam sekolah minggu ya, jangan kendor. Nah nanti semoga aja ya, nanti beberapa minggu lagi adik-adik kita bisa bertemu lagi di gereja ya, ketemu semuanya teman-teman ya. Adik-adik tetap harus berdoa Tuhan biar pandemik ini telah biar usai, biar kita semua bisa berkumpul bersama memuji nama Tuhan ya. Ayo mari kita berdoa, lipat tangan, tutup mata. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus. Biar firman-Mu menjadi berkat Tuhan. Seperti Tuhan Yesus Tuhan yang menyayangi kami anak-anak sekolah minggu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berikan kami hati yang baik. Biar kami menjadi anak-anak yang baik yang disayang oleh Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, juga berkati papa mama kami dalam pekerjaannya, kesehatannya, semuanya ke dalam tangan-Mu. Biar Tuhan Yesus memberkati papa mama, juga adik-adik semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Dadah adik-adik, sampai minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.